Tema malam ini, Why I Remain in Catholicism? Mengapa aku bertahan menjadi orang Katolik? Dipersilahkan Pastor Kuntoro, waktu dan tempat. Terima kasih, selamat malam para sahabat pendoa. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Amin. Kemarin ada yang berkomentar bahwa tidak mantap kalau renungannya tidak pakai PowerPoint, maka sekarang saya akan share. Renungannya dalam bentuk presentasi. Ya. Why I Remain in Catholicism menjadi tema untuk hari yang terakhir ini. Saya menggunakan bahasa Inggris bukan mau Inggris-Inggrisan, tetapi karena pertama-tama saya itu suka sekali dengan kata remain. Sayang kalau itu diterjemahkan, karena bagi saya remain ini bukan hanya artinya bertahan, tapi juga ada unsur perjuangan, ada unsur rasa kerasan, ada unsur ada kebahagiaan gitu loh. Nah, bukan hanya sekedar bertahan, tidak ada kebahagiaan di sana. Lalu Katolisisme sendiri itu istilahnya menjadi sangat luas daripada sekitar menjadi orang Katolik. Jadi cakupannya akan lebih luas. Kemudian ada kata I, ini menjadikan saya lebih bebas untuk men-sharingkan pengalaman saya, karena ini menjadi sharing. Bisa jadi poin-poin kalau ini saya tanyakan ke teman-teman berbeda. Maka ini sekedar men-sharingkan dari perspektif saya. Kalau saya ditanya mengapa saya harus setia menjadi orang Katolik, ya ini poin-poinnya. Nah, nanti apakah itu menginspirasi teman-teman atau mungkin teman-teman mempunyai kekayaan yang lain dari sudut pandang yang lain, ya puji Tuhan kalau nanti juga di-share-kan. Mari kita mengawali renungan kita dari Injil hari ini, diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai dengan ayat 33. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala dan ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita berkata dari surga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu.
Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan bacaan Injil hari ini. Pertanyaannya adalah mengapa kita bertahan atau mengapa kita setia atau mengapa kita masih tetap berada dalam gereja Katolik. Kalau mau dipertajam lagi seperti ini saya tambahkan. Mengapa kita bertahan menjadi orang Katolik meskipun mungkin kita pernah dikecewakan? Mungkin ada yang bertanya, mengapa harus menjadi Katolik, bertahan menjadi Katolik meskipun pernah dikecewakan atau pernah mempunyai masalah, entah dengan salah satu anggota gereja atau mungkin dengan pastornya atau bahkan uskup. Atau uskupnya atau romonya mempunyai kesalahan yang tidak memberikan contoh yang baik kepada umatnya. Lalu mengapa kita harus bertahan menjadi orang Katolik? Kalau menurut perspektif saya, jawaban saya terdiri dari 3 poin. Yang pertama, Catholicism is true. Katolik adalah benar di sini. Katolik adalah good, baik. Katolik itu indah. Ada 3 poin di sana yang ingin saya jabarkan satu persatu. Mari kita lihat per ayat. Oke, yang pertama, Catholicism is true. Katolik itu benar. Kadang-kadang kata benar itu menjadi bahan debat orang-orang yang beragama yang kadang-kadang saya lihat. Saya tidak pernah melihat secara utuh, cuman sekilas di YouTube. Kadang-kadang orang berusaha untuk mencari alasan-alasan bahwa agamanya adalah benar. Menurut saya itu tidak cukup. Tidak cukupnya kita lihat nanti. Tetapi bahwa kita adalah agama yang benar, kita punya alasan. Meskipun alasan-alasan ini mungkin juga tetap akan didebat oleh banyak orang. Tetapi paling tidak bagi saya, agamaku adalah benar, meskipun nanti saya tidak hanya menekankan benar saja. Itu ada 4 poin. Pertama, Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Justru disinilah yang sering kita didebat sebetulnya. Tetapi justru disinilah poinnya. Kadang-kadang ada yang menanyakan, kalau Katolik itu benar, kalau Tuhan itu adalah, kalau Yesus itu adalah Tuhan, tolong cari di kitab sucimu, di mana Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah, kadang-kadang begitu. Sebetulnya ada sih, meskipun tidak secara straightforward, tetapi tanpa itu pun itu tidak penting. Karena apa? Untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, di sepanjang Tuhan Yesus mengajar, dia selalu berkata dan bertindak dengan kuasanya. Dia tidak pernah berkata, Tuhan Allah bersabda, bla 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 bla, tidak pernah. Seperti nabi-nabi lain. Karena nabi-nabi lain itu adalah utusan Tuhan. Selalu berkata atas nama Tuhan. Tapi Yesus selalu berkata, aku berkata kepadamu, bla 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 bla, dengan kuasa yang dia miliki. Ini satu. Nah, lalu yang kedua adalah di dalam Injil tadi, bagi saya ini menarik. Orang-orang tadi itu bertanya kepada Yesus, atau boleh dikatakan menyerang Yesus. Itu bukan di tempat Yesus atau di tempat persembunyian Yesus. Tidak. Tetapi justru di rumah mereka, di kandang mereka. Yesus berjalan di halaman bait Allah. Artinya dia berada dalam tanda kutip di kandang musuh orang-orang yang membenci dia itu. Nah, dari sini saya sudah membaca ada bau-bau bahwa Yesus itu betul-betul penuh kuasa. Karena dia berani berdebat, berani berada di tengah-tengah mereka, bukan di tempat yang netral, justru langsung di tempat di mana mereka ada. Ini yang pertama, ini hanya soal kecil. Nah, soal lain adalah, mungkin kita heran mengapa
Tuhan Yesus ditanya, kok balik bertanya? Apakah Yesus ngeles? Apakah Tuhan Yesus mencoba untuk menghindari, untuk tidak mau menjawab? Menurut saya, sebetulnya Tuhan Yesus tidak ingin menjebak balik. Walaupun pada akhirnya mereka terjebak. Terjebak, kalau jawab begini nanti begitu, kalau begitu nanti begini, kan tadi kebingungan yang orang-orang itu. Tetapi itu bukan maksudnya Tuhan Yesus untuk menjebak mereka. Tetapi sebetulnya mengapa Tuhan Yesus balik bertanya dan menyinggung soal Yohanes? Menurut saya Tuhan Yesus ingin agar orang-orang bertanya pada alamat yang benar. Kalau mereka ingin tahu kuasa mana Tuhan Yesus menggunakannya, jangan tanya yang bersangkutan, karena kesaksiannya menjadi tidak begitu kuat. Seperti misalnya kalau saya mengatakan, aku ini Romo yang baik loh. Siapa yang mau percaya? Atau saya ini Romo yang ganteng. Siapa yang mau percaya? Akan lebih kuat kepercayaannya kalau yang menyatakan itu orang-orang yang kenal saya. Menyatakan bahwa ini adalah seorang yang baik. Sehingga lebih kuat. Nah, maka sebetulnya Tuhan Yesus itu tidak ingin mengatakan aku itu Tuhan atau aku itu penuh kuasa. Tapi carilah saksi-saksi yang tepat untuk melihat identitas dia. Dan orang yang tepat adalah Yohanes Pembaptis yang selalu berseru-seru di padang gurun mengatakan, itulah anak domba Allah yang datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi ini menggambarkan bahwa kesaksian Yohanes ini menjadi suatu kesaksian yang sangat kuat. Daripada Yesus sendiri yang mengatakan, ya aku adalah Tuhan. Kan nggak lucu lagi. Sekarang sih nggak apa-apa, tapi di antara para orang-orang pendengar Yesus zaman itu mungkin malah dikira Yesus halu. Kayak misalnya itu ada tokoh dari apa namanya itu Sunda Empire itu. Bagi kita dia halu. Seperti Tuhan Yesus awal mula berkarya mungkin dianggap halu. Nah, maka harus ada orang lain yang menyatakan lebih kuat. Dalam hal ini adalah Yohanes. Lalu yang kedua, saya mau mengatakan bahwa gereja kita itu benar dan kita harus bertahan. Nah, ini yang berkaitan dengan relasi kita dengan gereja-gereja Protestan. Mungkin ada yang Protestan, tidak masalah. Saya mau mengatakan demikian. Bagaimanapun juga ada perbedaan antara gereja Katolik dengan gereja Protestan. Walaupun gereja Katolik tidak selalu berada di jalan yang benar. Meskipun gereja Katolik kadang-kadang dalam sejarah juga ada dalam jalur kegelapan. Kita tidak selalu setia. Tapi however, gereja Katolik adalah gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu yang harus diyakini. Sementara gereja yang lain didirikan oleh manusia, walaupun manusianya juga manusia hebat yang diinspirasi mungkin oleh Roh Kudus. Tapi di sini kan jelas perbedaannya. Tuhan sendiri yang menghendaki kawanan Katolik ini berdiri karena orang Katolik adalah orang yang melanjutkan imannya Santo Petrus. Dan Santo Petrus itulah yang diundang, diangkat oleh Yesus untuk menjadi pemimpin. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Lalu yang sedikit dekat dengan Injil hari ini, ketika Yesus memporak-porandakan barang-barang atau pedagang-pedagang di Bait Allah, kan ada dialog lain yang mengatakan bahwa dalam hancurkan Bait Allah ini, dalam 3 hari saya akan membangunnya kembali. Nah, ini juga menunjukkan bahwa secara simbolis Tuhan Yesus akan mengatakan bahwa suatu saat nanti dia akan mendirikan jemaat. Oke, itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga, ini yang nanti yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi, bahwa menjadi benar itu tidak melulu, tidak cukup
yaitu pertentangan antara law and love. Kalau bahasa Inggris kan agak mirip, law and love. Jadi hukum dengan cinta, agak jauh kata-katanya, tapi nggak apa-apa. Yang mau saya katakan demikian. Kadang-kadang orang yang beragama tertentu, saya tidak perlu menyebut agama apa, itu kadang-kadang mereka merasa yakin agamanya adalah benar karena mereka mempunyai hukum yang lengkap mengatur segala sesuatu dari hal yang penting sampai hal yang sepele-sepele, yang receh-receh, sampai cara apapun itu diatur. Mereka bangga karena mereka mempunyai banyak aturan itu. Tetapi aturan itu ada, itu kan sebetulnya karena ada persoalan. Kalau tidak ada persoalan, seharusnya kan aturan itu tidak ada secara negatif kalau kita mau berbicara tentang hukum. Seperti lampu merah itu ada, karena kalau tidak ada lampu merah, orang tidak tertib berlalu lintas. Tapi andaikan saja orang-orang dewasa bisa bergantian di persimpangan, maka sebetulnya lampu merah itu kan tidak diperlukan. Maka menganggap diri agamanya benar karena ada aneka macam hukum yang harus diterapkan, itu menandakan ketidakdewasaan. Sementara di sini Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah umat Yahudi yang sudah sangat taat hukum dan agama. Maka dia lebih menekankan kasih, lebih menekankan akal sehat, tentu tanpa mengabaikan hukum. Ini ibaratnya, maaf ya, saya itu Romo, tetapi saya itu suka nonton tinju. Dalam tinju itu ada peraturan bahwa wasit selalu mengatakan di awal, dalam keadaan apapun juga, protect yourself at all situation. Itu hukumnya. Maka sebetulnya meskipun musuhnya itu sudah nggak berdaya, tetapi kalau wasitnya lupa menyetop atau telat, saya sebagai musuh punya hak ya, merasa benar untuk memukuli terus-menerus. Tidak salah, dia benar, tapi kan nggak gentle. Nggak gentle. Nah, maka yang saya katakan hanya benar saja, kalau hanya benar saja seperti petinju tadi, sekedar menunggu wasit, kalau dia tidak menyetop ya berarti saya masih punya hak. Atau dalam sepak bola itu kalau misalnya ada kesalahan apa itu seperti fair play, kemudian bolanya dikasihkan musuh, bukan kita terus. Nah, itu namanya fair play atau menjadi gentle. Maka agama pun jangan hanya memikirkan yang benar. Kalau hanya yang benar, kemudian mereka akan kehilangan kasih, akan kehilangan keindahan, akan kehilangan orang-orang yang gentle. Karena yang penting adalah siapa yang benar. Oke. Nah, yang terakhir adalah misteri kebangkitan. Menurut saya adalah kunci kebenaran yang sangat amat penting di sini. Tidak terbantahkan, saya merasa saya rugi menjadi orang Katolik kalau Tuhan Yesus tidak pernah bangkit. Saya tidak mau jadi Romo kalau Tuhan Yesus tidak pernah bangkit. Karena artinya kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, Tuhan Yesus itu adalah pecundang. Tuhan Yesus itu ya manusia biasa. Tuhan Yesus itu ya kalah oleh kematian, oleh salib. Tetapi dengan kebangkitan, apa yang disebut kalah, apa yang disebut hina, itu menjadi tanda kemenangan dan kemuliaan. Maka untuk 4 alasan ini, saya merasa saya harus setia. Karena gereja adalah benar. Kemudian gereja Katolik adalah good. Being Catholic is good. Good-nya itu apa? Nah, good-nya saya ada 4 poin. Yang pertama, it doesn't go with times. Artinya gini, kadang-kadang gereja Katolik itu dianggap sebagai gereja yang kolot, yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman.
Tetapi bagi saya, kita atau komunitas kita itu memang harus menjadi tanda-tanda zaman, bukan hanyut oleh zaman. Kita tetap mengikuti perkembangan zaman, menjadi tanda bagi zaman, menjadi komunitas yang berani tampil beda, dan bukan hanyut oleh zaman. Saat ini gereja sedang sangat serius menghadapi persoalan tuntutan pernikahan sesama jenis. Kebetulan saya sedang survei. Ini tidak mudah karena ini menjadi isu global. Bahkan banyak negara-negara yang notabene Katolik, pemerintahnya sudah mengizinkan pernikahan sesama jenis. Tetapi apakah gereja Katolik akan bertahan? Nah, harusnya bertahan. Karena kita menjadi tanda. Kita harus menjadi nabi. Nabi yang memberikan tanda bagi dunia. Jangan sampai kita hanyut oleh dunia. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, it offers true forgiveness. Bagi saya, hadiah terindah bagi kita orang Katolik adalah kesetiaan, kemurah hatian Tuhan untuk selalu mengampuni. Dan pengampunannya itu true, konkret, nyata, terasa melalui sakramen pengakuan dosa. Meskipun mungkin bagi kita yang Katolik masih merasa nggak enak mengaku dosa di hadapan Romo. Tapi justru saya ingin mengingatkan proses diampuni melalui pengakuan dosa itu menjadi terasa sangat menggigit, sangat dalam. Karena apa? Ini kalau kita berbicara tentang pengakuan dosa bagi mereka yang masih merasa berat. Yang namanya berdosa itu kan bukan hanya urusan dengan Tuhan. Kan tadi kan kadang-kadang orang itu merasa mengaku dosa kok tidak langsung kepada Tuhan melalui orang. Karena dosa itu mempunyai implikasi terhadap yang vertikal maupun horizontal. Kita itu kalau berdosa itu merugikan bukan hanya Tuhan, menyakitkan Tuhan, tapi juga sesama. Contoh yang sangat gampang ya mencuri. Kalau mencuri kan berarti yang dirugikan kan bukan hanya Tuhan, tetapi juga yang dicuri. Maka bagi yang mencuri, kalian tidak perlu mengaku dosa kepada Romo kalau sudah mengembalikan apa yang dicuri dan sudah minta maaf secara langsung kepada orang yang dicuri. Tapi kan kadang-kadang ada dosa-dosa kecil-kecil yang tidak sengaja, tadi tidak tahu subjeknya siapa. Maka perlu wakil dalam hal ini adalah wakil gereja, adalah wakil komunitas adalah Romo. Jadi Romo itu juga menjadi wakil orang-orang yang disakiti untuk memberikan pengampunan secara konkret. Sehingga ketika diampuni secara langsung bukan hanya oleh Tuhan, tetapi sesama itu menjadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Saya sendiri sebagai Romo, tugas yang paling berat adalah kalau harus memberikan sakramen pengakuan dosa. Itu sangat berat. Maunya itu tidak mau melayani itu. Tetapi di sisi lain, ketika keluar dari ruang pengakuan dosa, saya merasa sebuah kebahagiaan yang luar biasa ketika saya bisa membantu orang terlepas dari belenggu dosa. Itu bisa saya rasakan. Nah, jangan lupa sebagai orang Katolik, Katolik itu good, karena bagi saya ada ekaristinya. Ekaristi ini menjadi ciri khas yang tidak ada dalam agama lain menurut saya. Karena apa? Karena dalam agama lain berbicara tentang Tuhan. Betul, Tuhan itu nyata. Agama-agama selalu meyakinkan bahwa Tuhan itu sungguh eksis, sungguh nyata. Tapi kan yang diajarkan oleh mereka tetap Allah yang transenden, Allah yang jauh, Allah yang ada di sky, di langit, yang tidak terlihat, bahkan digambar pun nggak boleh. Tetapi di dalam agama kita, khususnya di dalam gereja Katolik, Tuhan itu bisa dilihat langsung,
bahkan dicecap, dimakan. Jadi jangan menganggap ketika kita Ekaristi kita makan roti ya, atau kita minum wine. Tapi itu sungguh Allah yang berkenan hadir dalam rupa tubuh dan darah Kristus dalam bentuk roti dan anggur, tapi itu sudah berganti rupa menjadi tubuh dan darah. Tidak ada agama lain yang punya pengalaman divine experiences kalau Allah itu bisa betul-betul dilihat. Nah, lalu yang selanjutnya Katolik itu good adalah seringkali di sana ada perdebatan bahwa kadang-kadang religion itu bertentangan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Saya tidak mau menjawab secara akarnya, tetapi yang sepele-sepele aja. Apakah agama atau gereja Katolik itu berlawanan dengan ilmu pengetahuan? Rasanya tidak. Karena apa? Karena sebetulnya kalau mau melihat pastoral darling, maksud saya pastoral favorit gereja Katolik sepanjang masa, itu adalah pendidikan. Dunia ini berkembang karena gereja Katolik selalu mempromosikan di mana ada gereja Katolik, di situ ada sekolah. Artinya apa? Kalau kita mempromosikan sekolah, masa kita bertentangan dengan sains? Sekolah itu adalah tempat di mana kita harus mengabdi Tuhan melalui sains. Ini aja jawaban saya melalui yang kecil ini saja. Kalau mau lebih jauh lagi, nanti kita berbicara bagaimana memahami kitab suci supaya itu bisa sejalan dengan ilmu pengetahuan, tapi mungkin di lain kesempatan. Dari hal itu saya yakin agama kita itu bagus. Bukan hanya benar, tapi juga bagus. Look dari poin-poin. Maka tidak menjadi alasan bagi saya untuk meninggalkan gereja Katolik. Selanjutnya yang terakhir. Catholicism itu so beautiful. Okay. Cantik. Pertama, it cherishes beauty. Tadi saya mengatakan benar saja tidak cukup. Kalau hanya berbicara agama kita itu benar, hanya ngomong soal hukum, gerejanya atau agamanya menjadi kaku. Kadang-kadang kita butuh sesuatu yang memberikan kesegaran. Maka, nah di sini, saya waktu frater dulu pernah membaca sebuah survei di Jakarta. Ada survei berapa pengeluaran bunga untuk gereja-gereja dibandingkan dengan apa waktu itu masjid ya. Kalau masjid ya memang nggak ada bunganya, maka pengeluaran keuskupan Jakarta untuk bunga setiap minggunya itu tinggi sekali. Tetapi kalau kita melihat poin di sini bahwa mempercantik gereja itu sebagai bagian dari upaya bagaimana kecantikan, keindahan ruangan itu menjadi sarana untuk semakin dekat pada Tuhan, ya nggak ada sesuatu yang mahal bagi Tuhan dong. Itu yang menurut saya yang penting. Jadi sekali lagi, dan juga ada patung-patung di mana gereja Protestan juga tidak ada. Maka kan ini kan sekali lagi kita mau menggunakan segala macam seni keindahan itu untuk sarana kemuliaan Tuhan. Kalau ada yang bertanya, mengapa ada patung-patung itu dalam gereja Katolik, misalnya ada teman-teman kita dari agama lain bertanya, kan seperti kan biasanya kita jawabnya kita tidak menyembah patung, kita hanya menghormati dan menjadikan sarana patung untuk bisa lebih dekat pada Tuhan. Biasanya kan itu jawaban kita. Tapi jawaban saya adalah begini. Well, sebetulnya setiap hal yang ingin kita gunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan itu adalah bagian dari seni yang berkembang dalam masyarakat. Karena kita berkomunikasi dengan Tuhan itu dengan bahasa. Bahasa itu kan produk seni dan culture. Kita bernyanyi, nyanyi itu kan juga seni. Dengan gambar, gambar itu kan seni. Patung itu kan juga seni.
Maka kalau ada penyanyi memuji Tuhan dengan lagunya, ya biarkanlah atau mari kita beri kesempatan para pematung memuji Tuhan dengan patung-patungnya. Sejajar dong, harus fair. Kalau lagu-lagu bisa masuk dalam gereja, ya patung harus masuk dalam gereja karena ini menjadi sebuah karya seni untuk memuliakan Tuhan. Kalau saya jawabannya ke arah itu. Selanjutnya, it's for everybody. Katolik sendiri kan artinya umum atau universal. Maka gereja Katolik harus menjadi rumah untuk semua orang. Ada cerita menarik di sini. Ada seorang anak kecil umur 8 tahun, ibunya orang Indonesia, suaminya orang Cina. Dia kadang-kadang ikut misa bahasa Indonesia dengan para PMI. PMI itu TKI ya. Tapi jarang, dia biasanya misa di parokinya untuk orang-orang lokal. Nah, pada suatu hari ketika mereka misa di kelompok kita orang-orang Indonesia, anak kecil itu ngomong dengan maminya, "Mami, now I understood what does the church, the Catholic Church means." Saya sekarang tahu apa artinya gereja Katolik. Kemudian maminya tanya, "Apa?" "Catholic means it's home for everybody." Jadi anak kecil 8 tahun itu sampai mengatakan itu ketika untuk pertama kalinya dia ikut misa orang Indonesia dan melihat begitu banyaknya orang-orang Indonesia dengan aneka macam strata hidupnya. Nah, dia ternyuh, dia tersentuh dengan keadaan itu, terus dia membahasakan, oh gereja Katolik means for all, for everybody. Tuh. Lalu ada pernyataan di sini, di luar gereja ada keselamatan. Ini juga mau memberikan penghargaan kepada orang-orang yang punya kehendak baik. Tidak harus dibaptis, tidak harus menjadi Katolik. Kalau memang keadaannya seperti itu, tetapi kalau ada kehendak baik, pasti mereka akan diselamatkan. Tapi bukan berarti kemudian seolah-olah kebenaran kita berkurang. Oke, selanjutnya, nah ini jangan lupa menjadi orang Katolik, jangan sampai melupakan Bunda Maria. Bunda Maria ini menjadi ibu gereja, itu bukan karangan romo-romo atau uskup atau paus, tapi Yesus sendiri yang mengatakan kepada Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, tetapi Yohanes murid Yesus yang mewakili murid-murid yang lain ketika di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata, "Ibu, itulah anakmu." Terus dia berkata kepada Yohanes, "Yohanes, itulah ibumu." Dari kata-kata itu kita mau mengatakan bahwa melalui pernyataan Yesus, sekarang Bunda Maria menjadi ibu kita semua. Selanjutnya adalah menjadi Katolik adalah anugerah, bukan prestasi. Ini yang harus kita tekankan. Bukan kamu yang memilih aku, itu kata-kata Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu. Maka bagi saya ini menjadi indah setiap kali saya mengadakan perayaan Ekaristi untuk orang yang meninggal. Kalau orang Muslim biasanya doanya, orang-orang Katolik juga yang Indonesia karena terpengaruh Muslim, biasanya doanya begini, Tuhan semoga Engkau menerima arwah orang yang sudah meninggal ini berdasarkan amal ibadahnya. Menurut saya itu bukan doa Katolik. Karena kalau kita memohon Tuhan untuk menerima orang tersebut berdasarkan amal ibadah, saya yakin surga menjadi sepi. Karena kita sendiri mungkin juga sedikit bisa sampai kalau dengan prinsip itu. Karena amal kita itu seberapa sih dibandingkan kedosaan kita? Menurut saya, nggak ada seberapanya. Maka keindahan gereja Katolik adalah ketika kita meninggal atau bahkan dalam segala hal, itu bukan prestasi, tapi melulu belas kasih dan anugerah Tuhan. Maka ketika ada orang meninggal, bukan minta diadili seadil-adilnya berdasarkan amal ibadah, tetapi semoga saudariku ini diterima berkat belas kasihmu melulu, bukan yang lain-lain. Nggak usah mikir dosa-dosanya lagi. Itu kalau bukan dosa, doanya orang Katolik. Nah, lalu selanjutnya adalah ini. Kita itu harus relax menjadi orang Katolik. Jangan terlalu serius. Kadang-kadang harus punya selera humor.
Maka kalau mereka berkata, oh kami itu orang-orang yang benar, nah kita lebih cenderung mengatakan kita adalah orang-orang yang berdosa. Tapi yang ingin bertobat. Ini yang harus, ketika kita ditanya siapakah gereja, ini harus dikedepankan. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita bukan orang-orang yang hebat. Kita bukan orang-orang yang suci. Justru ketika kita mengaku sebagai orang berdosa, pintu keselamatan akan terbuka dan menjadi alasan untuk Tuhan Yesus datang. Karena apa? Tuhan Yesus bersabda, aku datang bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang sakit, orang yang salah, orang yang berdosa. Nah, dengan demikian, kalau kita tidak merasa bersalah, kita merasa suci, kita merasa sempurna, malah Tuhan Yesus tidak datang dong. Justru ketika kita merasa berdosa, disitulah Tuhan Yesus hadir untuk membantu kita. Oke, jadi sudah ada 3 poin, tetapi saya punya poin yang terakhir, mungkin udah terlalu lama, saya percepat sedikit. Ini poin tambahan. Poin tambahannya sebagai reminder ya, sebagai orang Katolik diingatkan. Yang pertama, be aware of being hypocrite. Karena apa? Jawaban imam-imam kepala dan ahli Taurat dalam Injil hari ini di bagian akhir kan, sebetulnya mereka tahu, tetapi mereka pretending, assume, berandai-andai tidak tahu dengan mengatakan kami tidak tahu. Jawaban ini orang-orang hebat ini, jawabannya itu seperti politikus, berpura-pura, acting, hipokrit. Hati-hati kita sebagai orang Katolik, jangan sampai menjadi hipokrit. Mengapa hati-hati? Ya karena justru karena kita semakin baik, semakin menjadi Katolik, godaan yang paling empuk yang menjadi hipokrit. Karena tidak mungkin ini kan kelompok pendoa ini orang-orang hebat. Saya yakin tidak mungkin ketika roh jahat mendatangi Anda, tidak ada kata-kata roh jahat yang straightforward mengatakan bunuh saja dia. Nggak mungkin kalian tergoda karena kalian sudah menjadi orang Katolik, sudah dididik, sudah berdoa dengan segala macam. Pasti Anda tidak tergoda. Nah, setan akan menggodai orang-orang baik seperti kalian, bukan dengan kata bunuh, tapi mungkin dengan rayuan-rayuan kecil-kecil, misalnya itu misalnya belanja itu nggak apa-apa sekali-sekali beli yang mahal misalnya kan. Kalau tidak sadar menjadi menghambur-hamburkan uang. Jadi ini being hypocrite ini yang harus hati-hati. Lalu yang kedua, meskipun Katolik itu sebuah organisasi yang kalau mau mengatakan secara duniawi ya, organisasi yang sangat amat teratur, diatur sedemikian rupa, tetapi tidak berarti kita kehilangan kebebasan. Tetap dituntut personal encounter dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu harus dicari. Jangan sampai imanmu itu berdasarkan apa kata Romo, kata Paus, kata orang tua. Tapi harus saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, lalu selanjutnya adalah beriman dan beragama itu berbeda. Oke, beragama itu tidak cukup. Ini seperti orang-orang yang acting atau menggunakan agama untuk bisnis, menjadi agamis. Kita harus beriman, bukan hanya menjadi beragama. Beragama itu seperti masuk sebuah organisasi dapat sertifikat. Maka kita resmi menjadi anggota agama. Tapi beriman itu adalah mempunyai kepercayaan yang penuh pada Tuhan Yesus, hidupnya diinspirasi oleh Tuhan Yesus. Dan tidak ada kaitannya dengan gereja. Oke. Selanjutnya adalah panggilan kita adalah untuk setia. Meskipun dalam kitab suci dikatakan kalian hendaknya menjadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Tetapi kenyataannya kan kita tidak sempurna. Maka yang paling penting bukan dipanggil untuk sempurna, tapi dipanggil untuk setia. Maka ketika kita jatuh, ya bertobat. Ketika jauh dari Tuhan, ya mendekat. Jadi dinamika hidup kita seperti itu. Jadi enak. Tidak perlu harus sesempurna mungkin. Maka hukumnya juga jangan diturunkan. Supaya maksud saya misalnya gini, ada kesulitan terhadap gereja Katolik, misalnya Katolik itu tidak terceraikan.
Mengapa hukum itu tetap dipertahankan? Padahal dalam masyarakat untuk menjadi sesuatu sulit. Misalnya ya, menurut saya yang namanya hukum yang datang dari Tuhan, ya biarlah setinggi langit, sesulit apapun. Enggak masalah, jangan diturunin, malah itu kita kekurangan harga diri. Yang penting itu hukumnya tetap tinggi, mengenai kita sulit untuk mencapai ya enggak masalah. Yang penting kan bertobat. Yang penting kan mohon pengampunan Tuhan. Bukan soal hukumnya diturunkan supaya semua orang bisa mengikuti. Selanjutnya yang terakhir adalah belajar dari Tuhan Yesus yang secara keren menanggapi orang-orang tadi. Dia mau dijebak dengan pertanyaan supaya dia disalahkan. Tetapi Tuhan Yesus tahu dia akan dijebak. Maka dengan pandainya dia membalikkan suasana supaya orang menjadi tanpa sadar mereka disudutkan. Tapi bukan Tuhan Yesus maksudnya menyudutkan mereka. Tapi kita hanya sekedar belajar bagaimana kita menghadapi tekanan. Bagaimana kita menghadapi kesulitan. Dengan tenang kita menyelesaikannya. Nah, belajar dari Tuhan Yesus. Jadi itulah teman-teman yang bisa saya berikan. Sangat panjang, mohon maaf. Tetapi tetap mohon kalau ada yang mau menanggapi atau mau bertanya atau mau sharing, silahkan. Ini gambar Hong Kong, tapi jangan membayangkan saya ada di gedung yang tinggi-tinggi itu. Saya ada di pinggiran. Oke, terima kasih. Terima kasih Pastor Guntoro atas renungan yang sangat-sangat bagi kami ini seperti pelajaran di seminari, Pastor. Sangat mendalam, Pastor. Ya. Terima kasih, Pastor. Mungkin karena waktu yang sudah sangat larut, saya mau dipersilakan Ibu Ana untuk sharing